Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Arkansari. Saya Perikanan C angkatan 2018. Halo teman-teman. Saya di sini akan menjelaskan sejarah singkat tentang FPK 4, terutama jurusan perikanan. Bagi yang belum tahu, dahulu jurusan perikanan itu tidak ada, teman-teman. Baru ada di tahun 1965. Pendiri jurusan perikanan itu adalah Profesor Dr. Insinyur Haji Gunawan Satari. Nah, beliau adalah guru besar agronomi Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran. Jadi dulu itu jurusan perikanan itu berdiri di Fakultas Pertanian, bukan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan itu sendiri. Dulu belum ada. Beliau mau untuk merealisasikan terbentuknya jurusan perikanan, beliau itu banyak melakukan persiapan berupa pertemuan-pertemuan dan konsultasi dari berbagai pihak terkait seperti Fakultas Perikanan ITB, terus Departemen Biologi ITB, Fakultas Perikanan IPB, terus Departemen Biologi ITB, dan juga Dinas Perikanan Provinsi Jabar. Nah, setelah melakukan pertemuan, konsultasi, lalu terbentuklah jurusan perikanan itu pada tahun 1965. Dengan lambat laun jurusan perikanan semakin besar, lalu terjadilah peningkatan dari jurusan menjadi fakultas. Nah, di sini baru terbentuknya Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Dan itu tuh terjadinya cukup lama, teman-teman. Jurusan perikanan baru menjadi sebuah fakultas itu pada tanggal 7 Juli 2005 dengan surat keputusan Rektor Unpad nomor 11.907/J06-Kep/KP/2005 tanggal 7 Juli 2005 tentang peningkatan jurusan perikanan menjadi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran. Nah, dengan turunnya surat itu, maka resmilah jurusan perikanan menjadi sebuah Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Dengan dekan pertama saat itu adalah Profesor Dr. Insinyur Haji Bahrul Hajat Koswara MS. Nah, bertahanlah sampai sekarang, teman-teman, di tahun 2020. Semoga masih terus ada ya. Dan untuk sekarang, alhamdulillah akreditasi dari jurusan perikanan ini sudah A. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit pengalaman saya tentang selama belajar di jurusan perikanan ini. Awalnya saya tidak mengetahui apa itu perikanan. Yang saya tahu, perikanan itu hanya tentang budidaya. Semua juga pasti mengiranya tentang itu doang kan. Tapi saat ini saya sudah semester 4. Saya mengenal banyak bahwa perikanan itu bukan hanya sekedar tentang budidaya saja, melainkan banyak, ada manajemen kualitas air, ada TPHP, teknik pengolahan hasil pangan, hasil perikanan. Lalu teman-teman bisa mengenal adanya perikanan tangkap, dan ada juga yang ingin terjun langsung ke masyarakat, ada sosial ekonomi. Jadi banyak sekali, teman-teman, bukan hanya sekedar budidaya. Perkenalkan, nama saya Christopher Halason dengan NPM 2301110180149. Di sini saya akan menjelaskan tentang program studi perikanan yang berada di kampus utama, yaitu di Jatinangor, dan yang ada di Pangandaran atau biasa kita sebut dengan PSDKU, atau program studi di luar kampus utama. Perbedaannya adalah yang di Pangandaran itu tempat praktikumnya itu langsung di pantai karena relatif dekat dengan pantai. Itu di pantai Pangandaran. Namun yang di Jatinangor karena jauh dengan pantai, maka akan dialihkan tempat praktikumnya di Cekdam Universitas Padjadjaran Jatinangor. Itu biasanya digunakan untuk praktikum limnologi vertebrata air untuk mengambil sampel dan ditelitinya di situ. Nah, selain itu di kampus Pangandaran itu relatif sepi karena masih tergolong baru tempatnya. Namun yang di Jatinangor itu dapat dikatakan cukup ramai karena dekat dengan kota besar yaitu Bandung dan Sumedang.
Apa sih perbedaan dari perikanan Unpad dengan perikanan di perguruan tinggi yang lain? Di perikanan Unpad pada semester 1 sampai 4, kita mempelajari perikanan secara umum terlebih dahulu, seperti tentang budidayanya, penangkapannya, pengolahan hasil perikanannya, sosial ekonominya, dan sebagainya. Baru pada semester 5, dilakukan penjurusan, sehingga pemilihan penjurusan sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Sedangkan di perguruan tinggi yang lain, penjurusan sudah dilakukan sejak semester 1, sehingga ada kemungkinan ketidakcocokan setelah masuk penjurusan. Nah, siapa saja sih yang bisa masuk ke perikanan Unpad? Siapapun yang berminat bisa masuk ke perikanan Unpad. Tidak hanya siswa SMA IPA saja, tetapi siswa SMA IPS dan juga SMK pun bisa. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa aja sih jalur penerimaan untuk masuk ke perikanan Unpad. Jadi ada 3 jalur penerimaan untuk masuk ke perikanan Unpad. Yang pertama melalui SNMPTN atau yang diseleksi melalui nilai rapot teman-teman. Yang kedua adalah melalui UTBK atau yang dilakukan dengan tes tulis. Dan yang ketiga melalui SMUP atau seleksi mandiri Universitas Padjadjaran. Nah, di SMUP ini diseleksi melalui nilai UTBK teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa aja sih bidang minat yang ada di perikanan Unpad. Nah, di perikanan Unpad itu ada 5 bidang minat. Yang pertama adalah manajemen dan teknologi budidaya perikanan atau aquaculture. Yang kedua adalah teknologi industri hasil perikanan. Yang ketiga adalah manajemen dan teknologi perikanan tangkap. Yang keempat adalah manajemen sumber daya lingkungan dan perairan. Dan yang kelima adalah manajemen bisnis dan sosial ekonomi perikanan. Selanjutnya saya akan menceritakan pengalaman saya menjadi mahasiswa perikanan Unpad. Menurut saya pribadi, praktikum di perikanan Unpad itu cukup ramai dan unik gitu ya. Contohnya saya pernah membedah ikan hiu dan ikan pari yang dimana 2 ikan ini mungkin sulit ditemukan di keseharian. Terus juga dari pihak fakultas sangat mendukung mahasiswanya untuk mengeksplor diri lebih jauh. Saya sangat mudah diizinkan untuk magang di 2 tempat. Saya pernah magang di Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung dan di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara, di mana pada saat saya magang saya bisa mempraktekkan langsung gitu apa yang pernah saya pelajari pada saat di kelas, di kuliah maupun pada saat di praktikum gitu. Jadi bisa menambah skill saya dan juga menambah pengalaman sebelum saya melakukan PKL gitu. Jadi pokoknya di perikanan Unpad itu asik-asik lah. Prospek kerja setelah lulus dari program studi perikanan. Prospek tersebut sangat beragam tergantung pada minat dan keahlian. Di antaranya, yang pertama ada wirausaha dalam bidang budidaya perikanan dan pengolahan perikanan. Yang kedua ada konsultan dalam kegiatan perikanan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. Yang ketiga ada quality control produk olahan hasil perikanan. Yang keempat ada penyuluhan perikanan. Yang kelima, tenaga pengajar terampil yang dapat meningkatkan minat siswanya untuk kegiatan perikanan. Yang keenam, peneliti yang menguasai konsep teoritis dan kemampuan memformulasikan penyelesaian masalah dalam bidang perikanan. Dan yang terakhir itu ada seperti wartawan untuk media elektronik dan cetak sebagai komentator dalam bidang perikanan, atau juga perbankan sebagai